Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Victor Agung Pambudi dari SMP Negeri 317, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya bertugas sebagai guru informatika di sekolah ini, dan kali ini saya akan berbagi ke praktik baik yang telah saya lakukan, yaitu mengajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dalam materi komunikasi menggunakan tools AI. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi saat ini membuat cara belajar dan berkomunikasi berubah sangat cepat. Karena itu, siswa perlu memahami dasar cara kerja sistem digital, terutama coding dan kecerdasan artifisial. Dua hal ini membantu mereka mengerti bagaimana sebuah program membaca perintah, memproses data, dan menghasilkan respons. Dengan membiasakan siswa berpikir terstruktur sejak dini, mereka lebih siap menghadapi dunia yang penuh otomatisasi dan teknologi. Pembelajaran ini memberikan fondasi agar mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami logika di balik teknologi yang mereka temui setiap hari. Tujuan pembelajaran ini adalah membantu siswa memahami bagaimana berkomunikasi dengan tools AI melalui input yang jelas dan bermakna. Siswa belajar memberi perintah yang spesifik, mengenali alur yang terdiri dari input, proses, output, serta memahami dasar logika melalui coding. Dari sini, siswa melihat bagaimana AI menganalisis pola dan merespons sesuai data yang dipelajari. Pembelajaran ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan pemahaman bahwa teknologi dapat menjadi alat untuk membantu menyelesaikan masalah secara praktis. Komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Nah, di sini kecerdasan artifisial yang kalian tahu, yang pernah kalian pakai apa aja? Yang pernah dipakai? ChatGPT. Sisanya apa lagi? Hah? Apa tadi Cici? Ya. Oh iya, Cici benar lagi. Baru ini ya. Terus apa lagi? Hah? Meta AI. Ya, ada. WhatsApp ada AI-nya? Ada. Pernah coba pakai? Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menerapkan pembelajaran yang interaktif dan sederhana. Pertama, saya menjelaskan konsep dasar AI menggunakan analogi sehari-hari dan permainan seperti proses robot mengikuti instruksi langkah demi langkah. Kedua, siswa berlatih membuat input bermakna. Mereka mencoba memberikan perintah yang jelas kepada chatbot seperti ChatGPT, lalu membandingkan hasilnya jika perintahnya kurang lengkap. Dari sana, mereka menyadari bahwa kualitas input sangat berpengaruh pada output. Ketiga, saya memberi contoh rantai komunikasi AI, yaitu input, proses, dan output. Siswa melihat bagaimana perintah mereka diproses menjadi jawaban. Keempat, kami mencoba membuat prompt sederhana untuk mempraktekkan input jelas dan bermakna. Dengan pendekatan praktis seperti ini, siswa jadi lebih mudah memahami bagaimana AI bekerja tanpa harus langsung masuk ke coding. Ini tergantung sama perintah kalian. Ini perbedaannya, dan inilah prinsip kalau dalam berinteraksi dengan AI. Makin jelas perintahmu, makin bagus hasilnya. Ya. Kemudian sekarang kita akan membuat tugasnya sesuai dengan ini. Jadi silakan kalian pilih tema sains, sejarah, humor, pendidikan. Berarti kalau sains itu tentang IPA, ya. Berarti ini IPA. Siap tanyakan salah satu, tanyakan tentang berkaitan dengan IPA. Kemudian
Di sini tentang sejarah. Apa aja pelajaran yang berkaitan dengan sejarah? Pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah apa gitu. Kemudian ini bikin lawaan humor. Jadi silakan kalian ketikkan di HP kalian soal lawaan, terserah apa aja, bikin tebak-tebakan kan, bikin apa aja. Kemudian buat sini berarti soal pendidikan, soal sekolah. Pertanyaannya berkaitan dengan sekolah. Sekarang kalian silakan kerjakan dulu. Untuk asesmen, saya menilai pemahaman siswa dari 3 aspek. Yang pertama, dari sisi pengetahuan. Saya melihat apakah mereka memahami konsep dasar seperti cara kerja chatbot, input bermakna, dan klasifikasi. Selanjutnya yang kedua, dari sisi keterampilan. Saya menilai kemampuan mereka menyusun perintah yang jelas dan mengelompokkan data secara tepat. Terakhir, dari sisi sikap. Yang ketiga, saya menilai bagaimana mereka bekerja dalam kelompok, keberanian bertanya, serta rasa ingin tahu mereka dalam mencoba berbagai contoh prompt. Di akhir kegiatan, siswa diajak menarik kesimpulan bahwa AI bekerja berdasarkan pola, bukan perasaan. Komunikasi dengan AI harus dilakukan dengan instruksi yang jelas, dan bahwa memahami teknologi bukan hanya membuat mereka pintar menggunakan perangkat, tapi juga menumbuhkan cara berpikir terstruktur untuk memecahkan masalah. Selamat siang, saya Gian, salah satu siswa dari SMP Negeri 17. Saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang AI. Pertama kali saya menggunakan AI, saya kebingungan. Soalnya saya tidak dapat memahami apa yang dapat saya sampaikan kepada AI. Namun, lama-kelamaan saya bisa menggunakan AI karena bantuan AI dapat memudahkan seluruh pekerjaan rumah saya, bahkan termasuk pekerjaan sekolah. Awalnya saya bingung, kenapa dulu saya tidak suka sama AI, karena saya berpikir bahwa AI dapat menggantikan semua kegiatan manusia. Namun, sekarang semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia intinya terbantu karena adanya teknologi AI ini. Hanya ini saja pendapat saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Fadilata, SPD. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 317. Saya juga mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap pembelajaran mengenai KKA yang telah disampaikan oleh Bapak Victor Agung Pambudi, SPD. Saat ini menurut saya pembelajaran ini membuat siswa lebih paham bagaimana komunikasi dengan AI sebenarnya terjadi. Rantai input, proses, dan output dijelaskan dengan cara yang sangat mudah. Saat latihan, klasifikasi dan chatbot mereka langsung mengerti bagaimana AI mengenali pola. Bagi saya, kegiatan ini cocok untuk siswa SMP karena praktis dan tidak rumit. Mereka jadi tahu bahwa AI bisa membantu asalkan kita memberikan perintah yang jelas. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftah Witma, guru SMP Negeri 317, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut saya, belajar coding dan AI sangat memberikan ruang untuk siswa berpikir kreatif dan kritis. Mereka belajar membuat langkah-langkah mengenai pola yang jelas dan memahami bagaimana sistem digital bekerja. Saya sangat suka pembelajaran ini tidak membutuhkan komputer, tetapi mereka bisa menangkap konsepnya dengan cepat. Ini yang menjadi fondasi penting karena mereka tidak hanya menggunakan komputer dan mengetahui teknologi, tetapi juga bisa mengerti logika di proyeknya. Terima kasih. Materi KKA juga sangat menarik ketika dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain, salah satunya seni budaya. Misalnya, siswa diminta menggunakan Google Assistant untuk membantu mereka mencari contoh tarian ataupun contoh-contoh budaya yang terdapat di negara Indonesia. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pembelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial ini.
Terima kasih kepada rekan guru, siswa, serta sekolah yang sudah memberi ruang untuk mencoba pendekatan baru ini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi langkah kecil untuk membangun pembelajaran digital yang lebih relevan bagi generasi saat ini. Sampai jumpa.